Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Maulana Putra. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang IP address. Nanti juga saya akan menjelaskan tentang transmisi paket data menggunakan unicast, broadcast, dan multicast. Lalu saya juga akan menggambarnya dengan Cisco Packet Tracer. NIM saya 24411000094. Saya dari kelas Manajemen Jaringan kelas 2A dan dosen pengampu Ibu Sofiardi Eskom MT. Dari program studi Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Trunojoyo Madura. Tahun angkatan 2020. IP address. Apa itu IP address? IP address adalah Internet Protocol Address. Adalah sebuah identitas angka yang digunakan semua perangkat komputer agar saling berhubungan dalam jaringan internet. IP address juga sering disebut sebagai perangkat aturan yang mengatur kegiatan internet dan membantu memberikan fasilitas dalam menyelesaikan tindakan di internet. Sebuah IP address terdiri dari sekumpulan angka-angka. Angka-angka tersebut dikelompokkan menjadi 4. Setiap kelompok angka terdiri dari 1 sampai 3 digit angka. Rentang IP address berkisar antara 0 sampai dengan 255. Contoh IP address adalah 192.168.38.1. Di dalam sebuah IP address terdapat dua bagian, yaitu Network ID dan Host ID. Network ID adalah bagian dari IP address yang memberitahu di mana jaringan itu aktif. Dalam contoh di atas, Network ID ditunjukkan dengan 3 angka di awal, yaitu 192. Sedangkan Host ID adalah bagian dari IP address yang merujuk pada identitas perangkat dalam jaringan. Dari contoh di atas, Host ID terletak pada angka yang terakhir. Di sebuah jaringan, Network ID dianalogikan sebagai perumahan, yaitu 192 ini, sedangkan Host ID adalah nomor rumah, yaitu 38.1. 1 ini adalah nomor rumah tersebut. Mengenal IP publik dan IP private. IP publik. Pengertian IP publik adalah IP publik memiliki cakupan yang lebih dari IP private, sehingga dapat disimpulkan bahwa IP publik adalah sebuah alamat IP yang digunakan perangkat komputer dalam jaringan global atau internet. Dalam menggunakan IP publik, pengguna internet dapat mengakses internet. Pengguna internet umumnya dapat mendapatkan IP publik ini melalui provider internet atau disebut ISP atau Internet Service Provider. Lalu yang kedua, pengertian IP private. IP private memiliki cakupan yang lebih kecil dibanding IP publik. IP jenis ini tidak dapat digunakan untuk mengakses internet. Lalu, penggunaan IP private ini untuk apa? IP private biasanya digunakan dalam sistem jaringan lokal atau LAN, seperti penggunaan telepon gratis pada sebuah perkantoran, hotel, atau sebuah instansi. Lalu pengertian IPv4 dan IPv6. Berdasarkan daya tampung, IP address dibedakan menjadi dua, yaitu IPv4 dan IPv6. IPv4 adalah IP versi keempat yang digunakan untuk mengidentifikasi perangkat jaringan dalam sebuah penyelamatan. IPv4 merupakan IP yang digunakan ketika internet pertama kali digunakan oleh banyak orang. Lalu pengertian IPv6. IPv6 adalah IP versi terbaru yang lahir dari IPv4 dan semakin lama akan menipis. Berbeda dengan IPv4, IPv6 terdiri dari 8 kelompok angka dan huruf yang setiap kelompoknya dipisahkan dengan titik 2. Contohnya seperti ini, 140.28 sampai 211.456. Lalu seperti yang saya bilang tadi, transmisi jaringan. Di sini ada 3, yaitu unicast, multicast, dan broadcast. Yang pertama unicast. Unicast adalah transmisi paket yang dikirim dari komputer dengan address
192.168.1 ke tujuan untuk mengirim paket ke printer dengan alamat 192.168.1.5 ini. Lalu saat PC pertama dengan address 168.1.1 ini mengirim ke switch, kemudian switch mengirimkan ke printer. Setelah printer mengirim, dia akan kembali lagi ke switch dan kembali ke PC pertama tadi. Lalu untuk broadcast adalah pengiriman paket dari komputer dengan address 192.168.1.1 ke semua komputer yang terhubung dengan switch. Jadi komputer utama ini mengirim paket ke switch, lalu switch mengirimkan paketnya ke semua perangkat yang terhubung dengan switch. Jadi dia akan mengirim ke semua komputer dan printer, lalu kemudian ini semua kembali mengirim paket ke switch, lalu dari switch nanti mengirim satu persatu paket yang diterima oleh switch tadi ke komputer dengan address 192.168.1. lalu multicast adalah paket transmisi paket dari komputer dengan address 172.168.4.1 ke semua grup alamat 224.10.10.5. Jadi komputer ini mengirim paket hanya pada grup dengan alamat 224.10.10.5. Jadi komputer ini dan printer ini tidak mendapatkan paket. Lalu saja saya akan menggambarkan transmisi paket unicast dalam Cisco bukan sebuah router. Kita gambar sini, lalu kita membutuhkan switch, kita taruh sini, lalu kemudian kita bentukkan sebuah PC 1, 2, bisa pasang laptop juga, kita pasang printer. Lalu setelah kita memasang semua perangkatnya, kita menggabungkannya dengan kabel. Di sini di paket tracer ada banyak sekali pilihan, tapi kita menggunakan ini copper straight through ini adalah kabel Ethernet. Bisa juga menggunakan ini nantinya auto, dia akan memilih secara otomatis kabel yang diperlukan. Kita sambungkan semua, switch ke PC 2, switch ke laptop, switch ke printer. Setelah kita menyambungkan, kita harus mengset secara statik IP-nya dengan cara kita klik desktop, terus IP configuration, lalu IPv address-nya IPv4 address kita isi secara manual 168.1.1. dan untuk subnet masknya ini otomatis. Setelah selesai kita close. Lalu untuk PC2 ini sama, desktop IP configuration, IP-nya 1.2. Untuk laptop IP configuration-nya 1.3. Lalu untuk printernya, untuk mengset IP statis printer, kita klik printer, terus kita klik config, terus kita ke interface fast Ethernet ini. Lalu IPv-nya kita isi, karena sudah semua, jadi ini 1.4. Lalu untuk mengetes apakah PC pertama ini sudah connect ke printer, kita klik PC, desktop, terus command prompt run terminal ini, terus kita ketikkan ping, kita ketik 192.168.1.4 karena printernya menggunakan 1.4. Setelah ping, kita mendapat sebuah reply dari 192.168.1.4 ini. Kita melakukan pingnya,
Dan ini mengindikasikan bahwa komputer pertama ini sudah connect dengan printer. Lalu paket unicast, transmisi paket unicast adalah paket yang mengirim dari komputer satu ke printer satu, atau bisa juga dibilang satu alamat ke satu alamat yang lain. Ini saja kita coba ini kirimkan ke printer. Cara untuk melihatnya yaitu kita klik di simulation ini, lalu kita play. Nah, dari PC pertama ini mengirim ke switch, lalu dari switch nantinya mengirim ke printer, paketnya dikirim ke printer. Kalau printernya sudah dapat paketnya, ini nanti kembali ke switch. Setelah ke switch nanti akan kembali ke PC yang pertama lagi. Seperti itu transmisi paket unicast. Lalu untuk broadcast kita reset simulation, terus ini skenario nya kita delete karena udah nggak perlu. Lalu untuk broadcast kita pilih broadcast, kan mengirim PC1 mengirim ke semua device atau semua PC yang terhubung dengan switch. Jadi kita pilih ini add complex PDU, kita klik destination IP address-nya, kita ketik 255.255.255. Source-nya nggak usah karena mengirim ke semua device atau semua komputer. Sequence number-nya kita isi 1, terus simulation setting-nya one shot, time-nya kita isi 0, jadi biar langsung. Lalu kita create PDU, lalu kita simulation, kita play. Dari PC1 ini mengirim paket ke switch, lalu dari switch ini mengirim ke semua device atau semua PC yang terhubung dengan switch, lalu kembali lagi mengirim ke switch, lalu mengirim paket satu persatu ke kita ulangi, maaf delete, create PDU, destinasinya namanya 1, konsepnya 0, create PDU. Edit filter ini kita pilih yang ICMP aja karena kita cuma perlu yang ICMP. Nah, setelah itu kita play. Dari PC pertama mengirim paket ke switch, lalu dari switch dia mengirim ke semua device yang terhubung dengan switch. Setelah OK terkirim, semua device-nya akan mengirimkan kembali ke switch dan akan mengirimkan paketnya satu persatu ke PC yang pertama. Sukses. Sini 2, sini ke 3. Mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.